Halo, salam sejahtera buat kita semua. Bertemu lagi dengan saya Yosiana Mayasari dengan NIM 17862060003 dari Prodi PGSD semester 7 STKEP Bina Insan Mandiri Surabaya. Di sini saya akan memaparkan tentang sejarah kurikulum di Indonesia dari tahun 2004, 2006 sampai 2013 sebagai tugas mata kuliah kajian kurikulum dengan dosen pengampu Ibu Putri MPD. Nah, mari kita bahas satu persatu, mulai dari kurikulum 2004. Kurikulum 2004 disebut juga kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Merupakan suatu konsep kurikulum yang menekankan pada pengembangan dan penguasaan kompetensi bagi peserta didik melalui kegiatan dan pengalaman sesuai standar nasional yang telah ditetapkan. Berikut adalah ciri-ciri KBK menurut Depdiknas tahun 2002. Yang pertama adalah menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik individual maupun klasikal atau kelompok. Yang kedua, berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. Yang ketiga, penyampaian dalam pembelajaran menggunakan metode dan pendekatan yang bervariasi. 4. Sumber belajar bukan hanya dari guru tetapi juga dari sumber lain yang mengandung unsur edukatif. Yang kelima adalah dalam penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam usaha penguasaan suatu kompetensi. Fokus daripada orientasi KBK adalah mengharapkan hasil dan dampak yang diharapkan muncul pada peserta didik melalui serangkaian pengalaman belajar yang bermakna, kemudian keberagaman yang dapat dimanifestasikan sesuai dengan kebutuhannya dalam Puskur 2002A. Mengenai kelebihan dan kekurangan dari KBK adalah sebagai berikut. Kelebihannya, adanya komunikasi dua arah dalam proses pembelajaran antara guru dengan siswa. Pembelajaran berpusat pada siswa. Kemudian penggunaan metode dan pendekatan yang bervariasi, bahkan sumber belajar juga bervariasi. Namun kekurangannya adalah kurangnya sumber daya manusia yang potensial dalam menjabarkan KBK itu dan masih rendahnya kualitas guru. Kurikulum tahun 2006 disebut juga dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Ini merupakan perkembangan dari kurikulum 2004. Kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. Dalam penyusunannya dilakukan oleh satuan pendidikan dengan memperhatikan standar kompetensi serta kompetensi dasar yang dikembangkan oleh BSNP atau Badan Standar Nasional Pendidikan. Adapun karakteristik daripada KTSP adalah sebagai berikut. KTSP menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa, berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman, kemudian pendekatan dan metode pembelajarannya bervariasi, sumber belajarnya pun bervariatif, sehingga penilaian menekankan proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan suatu kompetensi. Kelebihan daripada KTSP adalah adanya komunikasi dua arah dalam proses pembelajaran antara guru dan siswa, kemudian pembelajarannya sudah berpusat pada siswa, pendekatan dan metode pembelajaran bervariasi seperti yang tadi saya jelaskan, dan sumber belajarnya juga bervariatif, sehingga guru-guru benar-benar digerakkan menjadi manusia profesional yang menuntut kekreativitasan. Tapi kurangnya, minimnya sosialisasi dan kesiapan sarana prasarana pendukung pendidikan. Kemudian kurangnya kesiapan guru dan sekolah dalam menyusun dan mengembangkan kurikulum itu sendiri. Kurikulum 2013 merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013.
Kurikulum ini merupakan kelanjutan dan penyempurnaan dari KBK dan KTSP, akan tetapi lebih mengacu pada kompetensi sikap, pengetahuan, keterampilan secara terpadu. Bagaimana karakteristik tentang K13? Kita lihat di slide. Yang pertama itu mengembangkan keseimbangan antara sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu siswa, kreativitas dan kerjasama, dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik. Sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar yang terencana. Kemudian, mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, dan memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan siswa. Kelebihan daripada kurikulum 2013 adalah kurikulum ini berbasis karakter dan kompetensi yang mendasari pengembangan kemampuan-kemampuan lain, dapat dilakukan secara optimal berdasarkan standar kompetensi tertentu dalam bidang studi atau mata pelajaran tertentu. Pengembangannya lebih cepat, tepat menggunakan pendekatan kompetensi, terutama yang berkaitan dengan keterampilan. Namun kekurangannya ada, yaitu pemerintah seolah melihat semua guru dan siswa memiliki kapasitas yang sama dalam kurikulum 2013 dan tidak ada keseimbangan antara orientasi proses pembelajaran dan hasil dalam kurikulum 2013. Demikian paparan sejarah kurikulum di Indonesia dari tahun 2004, 2006, dan 2013. Kiranya dapat memberi wawasan kepada kita semua tentang kurikulum yang terjadi di Indonesia dari masa ke masa. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa dan salam sejahtera.